Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Hutagalung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and tricks seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai penggunaan Azure Security Center supaya rekan-rekan bisa melihat bagian-bagian mana saja dari infrastruktur Azure yang perlu ditingkatkan security-nya, baik dari sisi aplikasi, virtual machine, database, dan hal lain gitu. Nah, yang paling sering muncul di Azure Security Center adalah warning atau rekomendasi agar virtual machine tidak menggunakan public IP ataupun menggunakan remote access seperti RDP atau SSH. Karena memang hal ini sangat berbahaya. Karena ketika kita membuka port-port tersebut dengan VM yang menggunakan public IP, maka sebenarnya itu sama seperti mengundang hacker untuk mencoba masuk ke dalam virtual machine kita. Nah, untuk kali ini saya ingin menjelaskan sebenarnya apa saja sih opsinya ketika kita ingin mengakses VM tapi tanpa menggunakan public IP. Jadi diingat, rule of thumb yang pertama adalah untuk setiap virtual machine jangan menggunakan public IP dan jangan juga menggunakan remote access seperti RDP maupun SSH gitu, menggunakan public IP tadi gitu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana sebenarnya rekomendasi dari Microsoft mengenai cara mengakses virtual machine. Oke, saya pindah dulu ke whiteboard. Rekan-rekan bisa lihat di whiteboard ini sebenarnya ada dua hal yang penting gitu ya. Pertama, saya tulis di sini bahwa kita bisa menggunakan jam host. Jadi nanti saya jelaskan gitu ya apa itu jam host atau sering juga orang menyebutnya itu jam box gitu ya, jam box. Yang kedua adalah kita menggunakan VPN, Virtual Private Network gitu ya. Nah, VPN ini sendiri terbagi dua, jadi kita bisa buat side to side, atau kita buat point to side. Oke. Nah, yang ketiga adalah menggunakan Azure Bastion. Oke. Jadi tiga ini sebenarnya yang dianjurkan atau direkomendasikan oleh Microsoft gitu. Kita akan bahas satu persatu. Untuk membahas nomor 1 dan nomor 2, sebenarnya saya perlu menggambarkan dulu diagram network yang direkomendasikan oleh Microsoft ketika kita memiliki infrastruktur yang menggunakan banyak virtual machine. Oke, saya scroll sedikit ke atas. Jadi rekan-rekan kan biasanya punya satu VNet, gitu ya. Ini VNet. Kemudian di dalamnya biasanya ada beberapa subnet dan kita taruh VM-nya di dalam, gitu ya. Ini VM, gitu ya. Seperti ini. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya, kebanyakan customer itu menggunakan public IP, gitu ya. Di sini public IP, gitu. Ini yang tidak direkomendasikan oleh Microsoft, gitu ya. Nah, jadi seperti apa? Jadi kalau kita sekarang harus menghapus public IP ini, gitu ya. Jadi nggak ada public IP, tentunya harus ada mekanisme supaya kita bisa mengakses VM-nya, gitu. Nah, yang direkomendasikan oleh Microsoft adalah semua customer harus memiliki satu VNet. Saya buat gambarnya agak besar di sini gitu ya. VNet. Yang kita sebut itu adalah management VNet. Management gitu ya. Kenapa disebut VNet management? Karena disinilah nanti semua hal tools atau aplikasi apapun yang kita gunakan untuk memanage virtual machine atau infrastruktur yang lain, kita taruh semuanya di sini gitu ya. Jadi dalam hal ini kan tadi saya scroll lagi ke atas ya. Hal yang pertama kan menggunakan jam host. Jadi yang kita taruh di sini adalah kita buat satu VM jam host VM gitu. Nah, nanti
antara dua VNet ini kita buat piring ya, supaya nanti VNet manajemennya bisa mengakses VNet yang warna hijau gitu, VNet aplikasi kita gitu. Nah, Jamhost ini sebenarnya VM biasa aja, sama seperti yang lain. Malah kita bisa pilih nih, kalau rekan-rekan biasa menggunakan desktop Windows misalnya, ya buat aja VM menggunakan Windows 10 misalnya. Atau kalau rekan-rekan lebih terbiasa menggunakan Linux, ya silakan misalnya menggunakan Linux CentOS gitu sebagai VM-nya gitu. Nah, nanti si Jamhost VM inilah yang kita akses dari remote desktop. Jadi bisa remote desktop atau SSH gitu ya. Kemudian dari Jamhost VM ini, saya gambar warna merah, kita mengakses VM-VM yang lain. Jadi VM production kita itu tidak terbuka ke publik gitu ya. Pasti nanti rekan-rekan tanya, loh gimana caranya ngakses Jamhost VM-nya? Berarti kan kita tetap buka juga dong public IP-nya. Nah, di sini kita jadi punya beberapa pilihan. Ya betul, kita bisa pasang di sini public IP gitu ya. Tapi minimal sekarang kita cukup memproteksi satu VM saja. Kalau tadi kan semua VM punya public IP-nya sendiri-sendiri gitu, itu sangat-sangat berbahaya. Dengan menggunakan Jamhost VM ini dan menggunakan public IP hanya untuk Jamhost VM ini, maka tim security jadinya lebih fokus ya untuk memproteksi Jamhost VM ini aja. Gitu. Ini salah satu opsi. Opsi lain tentunya adalah seperti tadi gitu. Opsi kedua, kita menggunakan VPN ya. Jadi kita buat di sini VPN gateway. Kemudian VPN gateway ini yang kita connect misalnya ke katakanlah di sini ini on-prem ya. Jadi kantor rekan-rekan masing-masing biasanya kan di sini ada firewall. Kita bisa buat site to site VPN. Gitu. Otomatis semua komputer, sebentar saya geser sedikit. Otomatis semua komputer yang ada di jaringan perusahaan bisa mengakses VPN gateway ini. Dan karena sudah masuk ke dalam, maka balik lagi dari si VPN gateway kita bisa mengakses VM-VM yang lain. Very secure. Atau kalau misalnya rekan-rekan connect-nya dari internet, gitu ya, saya scroll sedikit ke atas. Misalnya perlu dari rumah, gitu ya, atau seperti sekarang kan work from home, jadi banyak yang aksesnya dari rumah, gitu ya. Jadi ini dari, misalnya kita connect dari internet, gitu ya. Kita buat di sini untuk menggunakan point to site VPN. Oke, dengan cara seperti ini jadinya semua koneksi akan menggunakan private IP karena kan VPN gateway akan memberikan private IP gitu ya. Jadi semua komputer tadi, laptop, desktop tadi bisa mengakses atau memanage VM-VM yang ada di VNet yang warna hijau atau aplikasi manapun dengan menggunakan private IP-nya gitu. Jadi very very secure. Mau menggunakan apa koneksinya terserah, mau RDP, SSH, it's up to you. Tergantung servernya biasanya ya. Kalau Linux kan biasanya pakai SSH, kalau Windows biasanya pakai RDP. Tapi intinya adalah kita tidak membuka public IP dari VM-VM ini yang warna hijau. Oke. Nah, pilihan lain sebenarnya adalah kita menggunakan, balik lagi ke atas, kita menggunakan Azure Bastion gitu ya. Azure Bastion ini rekan-rekan bisa lihat dulu, search. Saya rencananya akan membuat satu video terpisah bagaimana caranya men-setup Azure Bastion. Tapi basically intinya adalah kita jadi bisa mengakses, rekan-rekan tinggal pilih gitu ya, mau mengakses VM yang warna hijau langsung atau mengakses Jamhost-nya menggunakan Azure Bastion tanpa menggunakan public IP gitu. Jadi nanti semua koneksi, semua security, autentikasi di-manage-nya oleh Azure Active Directory. Ini jauh lebih aman gitu ya, karena jadinya kita bisa memilah user mana aja yang boleh mengakses VM-nya gitu ya. Karena
kita jadi bisa membatasi, oh Azure Bastion-nya bisa diakses oleh si A, si B, si C, atau group of people, gitu ya, administrator, otomatis hanya mereka yang bisa mengakses VM-VM-nya. Gitu. Nah, jadi silakan dimanfaatkan ini sebagai pilihan, mau mana yang dipilih, rekomendasinya, apakah menggunakan Jamhost, apakah menggunakan VPN, atau nanti menggunakan Azure Bastion. Tapi saya janji saya akan membuat satu video lagi untuk menjelaskan bagaimana caranya men-setup Azure Bastion ini. Oke, nah kalau rekan-rekan ada pertanyaan seputar ini, bagaimana sih sebenarnya setupnya, atau udah pernah coba terus ada isu gitu ya, silakan ditanyakan di bagian komentar. Nanti saya akan jawab secepat mungkin. Atau kalau misalnya ada hal-hal lain seputar Azure Security yang ingin saya bahas di video-video selanjutnya, silakan diusulkan juga di bagian komentar. Oke, dan tentunya terima kasih karena sudah mengikuti video ini kali ini. Jangan lupa untuk subscribe supaya nanti rekan-rekan akan mendapatkan notifikasi juga. Oke, sampai jumpa. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung di blog saya di irving.web.id. Terima kasih.